Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1053 Huang Kuan. Pada saat ini, mata hijau lelaki tua alis putih dipenuhi dengan keserakahan yang tiada habisnya, seolah ingin segera menelan Dimas Wu. Raga lelaki tua alis putih juga tiba-tiba meledak dengan aura yang sangat dahsyat, menekan tubuh Dimas Wu. Tiba-tiba, Dimas Wu merasa dadanya seperti tertahan oleh gunung, dan terasa sangat sesak. Jantung Dimas Wu juga berdegup kencang. Dia dapat melihat bahwa lelaki tua alis putih pada saat itu mungkin telah berhasil disempurnakan menjadi Raja Mayat, dan dia telah menganggap Dimas Wu sebagai mangsanya. Tanpa ragu, Dimas Wu pun langsung memacu kekuatannya untuk menutupi tubuhnya. Tetapi pada saat ini, lelaki tua alis putih juga membuka mulutnya dan mengeluarkan jeritan yang sangat tajam. Tidak tahu kekuatan aneh apa yang tersembunyi dalam iolongan. Kekuatan agung berdampak pada 4 arah, seolah-olah telah berubah menjadi sangkar tak terlihat, yang mengunci dunia. Bahkan kekuatan Dimas Wu yang baru saja bertahan di sekujur tubuhnya terguncang oleh suara jeritan lelaki tua alis putih. Setelah peluit, mata hantu hijau lelaki tua alis putih memancarkan cahaya dingin, menatap Dimas Wu dengan tegas. Detik berikutnya, dia membuka mulutnya dan muntah, dan tiba-tiba, nafas hijau kehijauan keluar dari mulutnya. Racun mayat. Dimas Wu berkata dengan heran. Dia telah melihat kekuatan racun mayat. Tapi sekarang, racun mayat yang dimuntahkan lelaki tua alis putih itu begitu kuat hingga ia terkejut. Tak berani menunda, Dimas Wu segera menahan nafas, dan membentuk perisai pelindung di luar tubuhnya. Dia pun mundur bagai anak panah yang melesat dari tali, dengan cerdik menghindari racun mayat yang dimuntahkan lelaki tua alis putih. Namun, dia cepat, dan racun mayat tidak lambat. Bahkan lebih cepat dari dia. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, gas racun mayat itu menyusulnya dan menabrak perisai pelindungnya. Mendengar suara, tutup pelindung. Dimas Wu seperti butiran salju di bawah terik matahari, dan sebuah lubang besar tiba-tiba meleleh, dan tak terbendung. Segera setelah itu, gas racun mayat itu menjerat tubuh Dimas Wu di sepanjang celah pertahanan. Mata Dimas Wu berubah sedikit, dia tidak menyangka kekuatan dari racun mayat ini bisa begitu kuat. Pada saat kritis, Dimas Wu menghantam kekuatan iblis surgawi, menyebarkan kekuatan seluruh tubuhnya hingga yang terkuat, dan pada saat yang sama menjulurkan satu tangan, dan membentak di mulutnya, hancurkan. Sebuah kata jatuh, dan keberadaan seperti lubang hitam muncul di depan Dimas Wu, dan udara beracun mayat yang mengalir segera ditelan oleh lubang hitam. Namun, sebelum Dimas Wu sempat menarik napas, lelaki tua alis putih kembali mengaum seperti binatang buas, pada saat yang sama kaumnya dengan cepat menyapu Dimas Wu. Ketika lelaki tua alis putih berlari, aura Raja Mayat yang brutal, kuat, dan menyengat seketika menyelimuti Dimas Wu. Nafas ini begitu menekan sehingga seluruh ruangan batu terguncang. Puing-puing berjatuhan sedikit demi sedikit. Lelaki tua alis putih, aku Dimas Wu. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Apa kamu tahu di mana Kaisar Min Yue berada? Dimas Wu tidak ingin terus-menerus bertengkar dengan lelaki tua alis putih. Lah hanya bisa menghindar dengan cepat dan berbicara dengan mendesak, mencoba membangkitkan kesadaran lelaki tua alis putih. Meskipun mengetahui bahwa kemungkinan untuk membangkitkan Raja Mayat kecil, dia tetap ingin mencobanya. Namun, menghadapi seruan Dimas Wu, lelaki tua alis putih tidak bereaksi sama sekali. Ia tetap bergegas menuju Dimas Wu seperti seekor binatang buas yang telah kelaparan selama ribuan tahun. Saat ini pola pada permukaan tubuh lelaki tua alis putih masih berputar-putar tanpa henti, memancarkan cahaya yang aneh. Mata hijaunya juga selalu memancarkan cahaya dingin. Dengan ekspresi keserakahan yang pekat, saat mendekati Dimas Wu, ia melontarkan pukulan Dimas Wu. Pukulan ini, seolah bisa menghancurkan bumi. Dalam sekejap,
Udara di seluruh ruangan batu dipenuhi dengan gas racun mayat yang menakutkan dan kuat. Dimas Wu merasakan maut yang mengerikan yang terkandung dalam pukulan ini, dan dia sangat menyadari bahwa seruannya tidak akan berpengaruh sama sekali pada lelaki tua alis putih. Dia tidak punya pilihan selain berhenti menghindar, dan meninju lelaki tua alis putih dengan cepat. Baang! Begitu dia meninju, seluruh tubuh Dimas Wu, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya tersapu, dan bayangan setelahnya meledak, berubah menjadi perlindungan yang kokoh di depan Dimas Wu, seperti benteng yang kuat, memblokir semua badai yang melanda dirinya. Baang! Tinju lelaki tua alis putih menghantam benteng pelindung yang terdiri dari bayang-bayang kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya di depan Dimas Wu, hanya untuk mendengar suara keras. Gelombang akibatnya membengkak, dan seluruh bilik batu tidak bisa berhenti bergetar. Iya. Dimas Wu mencoba yang terbaik untuk menampilkan bayangan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, tapi itu seperti kertas. Rentan terhadap pukulan dan langsung dihancurkan oleh kepalan tangan lelaki tua alis putih. Begitu bayangan kepalan tangannya pecah, Dimas Wu langsung merasakan kekuatan yang tak terkatakan bagai badai laut, datang dari kepalan tangan lelaki tua alis putih, membuat Dimas Wu merasa seolah-olah berada di bawah tekanan puncak raksasa, dan merasa sangat tercekik. Kelihatannya setelah menjadi Raja Mayat, kekuatanmu benar-benar hebat. Dimas Wu terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia bermain melawan lelaki tua alis putih, tapi kali ini Dimas Wu hanya merasa lelaki tua alis putih itu orang yang benar-benar berubah setelah dia dimurnikan menjadi Raja Mayat. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini momen yang sangat penting. Dimas Wu segera menjalankan kesaktiannya sendiri, dan pada saat yang sama, tubuhnya bergerak mundur, menghindari pusat kekuasaan lelaki tua alis putih. Bukannya dia tidak ingin menghindari pukulan ini sama sekali, melainkan karena tekanan lelaki tua alis putih yang begitu kuat sehingga Dimas Wu tidak bisa keluar sama sekali dari tubuhnya. Dia dipukul oleh tenaga cadangan. Baang! Mendengar suara berderit, tubuh Dimas Wu sepertinya memiliki tulang patah yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya, seperti bola meriam, terbang mundur, darah menyembur langsung dari mulutnya. Baang! Setelah terpelanting jauh, Dimas Wu menghantam tanah dengan keras. Dimas Wu berbaring di tanah, dengan cepat menyembuhkan lukanya, lalu melompat dan menghadapi lelaki tua alis putih. Kali ini langsung membuat Dimas Wu mengerti dengan jelas bahwa lelaki tua alis putih, yang telah menjadi Raja Mayat, begitu kuat sehingga ia agak sulit dilawan, dan ia tidak boleh menganggap sepele. Lelaki tua alis putih tidak memanfaatkan kemenangan tersebut, ia terbang mengejar Dimas Wu. Berdiri di tempat, dengan cahaya hijau di matanya, mengamati Dimas Wu dalam-dalam. Api hantu mengerikan di matanya masih berdetak, ekspresi wajahnya mulai berubah, ia terkadang terlihat kusam dan kusam, terkadang menjadi mengerikan dan menakutkan. Sepertinya dia terdiri dari dua orang yang berbeda. Melihat pemandangan ini, mata Dimas Wu langsung berbinar. La memanfaatkan kesempatan ini dan berkata dengan lantang kepada lelaki tua alis putih, "Lelaki tua alis putih, bisakah kamu mendengarku?" Diduga Dimas Wu bahwa dua ekspresi yang sama sekali berbeda pada wajah lelaki tua alis putih itu disebabkan oleh kesadarannya sendiri dan kesadaran Raja Mayat yang bergumul dalam kebingungan. Hal ini menunjukkan bahwa lelaki tua alis putih tidak sepenuhnya dikendalikan oleh sifat Raja Mayat. Namun, menghadapi seruan Dimas Wu, lelaki tua alis putih tetap tak merespon, namun kali ini ia tidak terus menyerang Dimas Wu, melainkan tertegun. Dia tidak bergerak, tetapi ekspresinya menjadi semakin rumit, selain kusam dan ganas, ada juga semburan rasa sakit. Sepertinya dia ada di saat ini. Apakah menderita siksaan tanpa akhir? Melihat hal tersebut, Dimas Wu langsung berteriak, meskipun tidak yakin apakah kamu benar-benar dapat mendengarku, aku ingin memberitahumu bahwa kamu berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Bisakah kamu memberitahuku di mana Kaisar Mingyue? Mendengar perkataan Dimas Wu, ekspresi lelaki tua alis putih yang berubah tiba-tiba membeku,
matanya berkedip dengan cahaya hijau, bibirnya bergetar terbuka, dan dia mengeluarkan suara yang sangat parau, "Kaisar Ming Yue." Suaranya sepertinya telah dipoles dengan kerikil. Kedengarannya sedikit mengalir. Melihat lelaki tua alis putih berbicara, Dimas Wu tiba-tiba menjadi lebih bersemangat, matanya membelalak, dan dia dengan cepat berkata, "Ya, Kaisar Ming Yue, kamu tahu di mana dia?" El mendengar hal itu, kepala lelaki tua alis putih tiba-tiba berputar ke kiri dan ke kanan 2 kali seperti mesin, kemudian perlahan-lahan ia mengulurkan tangan, menunjuk ke kanan, dan perlahan berkata, "Huang Kuan." Dalam 4 kata yang sederhana, lelaki tua alis putih berbicara dengan sangat susah payah dan sangat lambat. Baginya, berbicara tampaknya merupakan hal yang sangat sulit. "Huang Kuan." Dimas Wu tampak bingung dan melanjutkan, "Di mana Huang Kuan itu?" Menghadapi keraguan Dimas Wu, lelaki tua alis putih membuka sedikit mulutnya, ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis, dan pupil matanya dipenuhi dengan kengerian yang sangat intens, seolah-olah sesuatu yang sangat menakutkan telah terjadi padanya, dan ekspresi di seluruh wajahnya berubah lagi. Rasa sakitnya luar biasa. Pada saat yang sama, nafas kekuasaan yang berbahaya juga dilepaskan dari lelaki tua alis putih. Hati Dimas Wu terguncang, dan langkah kakinya buru-buru mundur. Saat berikutnya, lelaki tua alis putih tiba-tiba melolong dengan sedih, dan tangisan itu sangat sedih. Bergema menembus awan. Segera setelah itu, aura perusak menyembur dari tubuhnya. Aura itu, seperti sekumpulan api hijau, membakar lelaki tua alis putih dari dalam keluar. Dalam sekejap, nyala api hijau menyembur dari mulut, hidung, mata, dan telinga lelaki tua alis putih. Elni terlihat menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tubuh lelaki tua alis putih dibakar hingga bersih oleh nyala api hijau, hanya menyisakan setumpuk lendir berwarna hijau kehitaman pada titik tersebut. Dimas Wu menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri, dan hatinya tidak bisa menahan rasa dingin. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada lelaki tua alis putih, tetapi dia menduga bahwa lelaki tua alis putih tadi sedang dalam keadaan mati mendadak. Elni pasti ada hubungannya dengan Nergal Bai. Mungkin Nergal Bai lah yang menaruh beberapa teknik rahasia yang kuat pada lelaki tua alis putih. Begitu lelaki tua alis putih mencoba mengungkap beberapa informasi kunci, teknik rahasia itu akan segera meledakkan tubuhnya dan menghasilkan api mayat menyebabkan lelaki tua alis putih mati seketika. Cara yang sangat keji, sangat licik. Saat itu Dimas Wu semakin penasaran, informasi macam apa yang diungkapkan lelaki tua alis putih, yang sebenarnya menyentuh teknik rahasia dalam tubuhnya. Dimas Wu sedikit fokus, mengingat apa yang ingin dikatakan lelaki tua alis putih sebelum kematiannya, meskipun dia tidak tahu apa yang akan dikatakan lelaki tua alis putih nanti. Dia hampir yakin bahwa teknik rahasia ini pasti sama dengan yang dikatakan lelaki tua alis putih. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.